Sambil silahkan dicicipi, ayo silahkan. Ini ayat juga buat anak-anak remaja yang nanti kan punya istri ya. Ya istri. Lu pengen kawin apa enggak lo? Pengen punya bini apa enggak? Iya dong. Pengen punya bini. Pasti. Jangan kalah sama yang subur. Dia aja pengen nambah. Padahal udah berapa? Udah 8. Allahu a'lam bimuradih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Allahnya berat sebelah, yang kiri mah kagak ini. Wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin wa la taj'alullaha uradatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Nisa'ukum jamak nih, istri kalian. Berapa tuh? 4 Pak Saleh. 4. Jadi nanti kalau terjemah baca yang jujur dong. Istri kalian harsul lakum seumpama ladang, diperumpamakan tanah. Fa'tu harsakum, dan silahkan oleh kalian garap tanah itu, garap ladang itu, datangilah ladang itu, anna syi'tum, bagaimana kamu maunya, bagaimana kamu kehendakinya. Wa qaddimu li anfusikum, dan kerjakanlah, maksudnya amal yang baik. Wa qaddimu li anfusikum, kita disuruh oleh Allah mengamalkan, mengerjakan sesuatu yang baik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annakum mulaquh, sesungguhnya kelak kamu akan menemui Allah, menjumpai Allah. Wa basyiril mu'minin, beri kabar yang baik. Siapa yang diberi kabar yang baik-baik? Al-mu'minin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Perhatikan,
nisaukum harsul lakum ay mahallu zar'ukumul waladi. Perempuan kalian atau istri-istri kalian itu bagaikan ladang bagi kalian untuk bercocok tanam supaya melahirkan anak, supaya menurunkan keturunan. Tujuan pernikahan itu hakikatnya memperbanyak keturunan. Bahkan di antara keturunan banyak, kata Rasul, dialah yang aku cintai. Tuh, perbanyak keturunan, perbanyak. Minimal anak 17 dari biang 4. Berarti satu biangnya berapa? Ya, 4 kali 4 lah. Iya. Iya. Jadi nanti kalau kita kenalkan anak, Pak, ini anak pertama saya. Yang ini juga anak pertama saya. Yang ini anak pertama saya. Yang ini anak pertama saya. Jadi anak pertama dari istri yang pertama, anak pertama dari istri yang kedua, anak pertama dari istri yang ketiga, anak pertama dari istri yang keempat. Jadi enak kenalannya. Ngenalinnya enak. Kenalin Pak, ini saya anak yang kedua, itu juga anak yang kedua, yang itu anak yang kedua, yang itu juga anak yang kedua. Anak kedua dari istri pertama, anak kedua dari istri. Oh, ntar baca nih YouTube istri. Waduh, oh Abi begitu kalau di luar ngomongnya. Mantap bener katanya. Itu Imron, siapa namanya Imron itu? Tinggalnya di mana dia? Coba sini nomor HP-nya. Ntar di bel. Namanya Imron ya? Emang Anda udah bosan hidup begitu? Udah bosan hidup. Bahasa bebasnya nih, istri kita itu bagaikan ladang bagi kita. Silahkan cangkul ladang itu, garap ladangnya. Mau cangkulnya panjang pendek boleh, mau rumputnya dibabat dulu atau dibiarkan, tidak menjadi masalah. Garap. Mau dicangkul wayah tengange boleh, malam hari silahkan, subuh boleh. Garap, silakan. Nah, kita padukan ini dengan kitab yang kecil ya, karangan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, namanya Akhlak lil Banin. Punya nggak nih remaja? Jadi akhlak untuk anak-anak, untuk anak muda. Dalam kitab Akhlak lil Banin, Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani mengilustrikan ayat ini dengan perjalanan anak kecil yang jalan-jalan dengan orang tuanya ke kebun. Anak kecil ini pinter. Sampai di kebun dia melihat pohonnya itu udah nggak berfungsi, cabangnya pada patah, daunnya rontok, kemudian batangnya bengkok. Dia nanya, "Pak, ini pohon kenapa bisa kering kerontang?" Orang tuanya menjawab, yang pertama karena nggak disiram, yang kedua nggak dipupuk, yang ketiga nggak ditunjang, jadi pohonnya bengkok. Maksudnya, begitulah kalau manusia menggarap istrinya tanpa diiringi dengan persiapan 3. 1, siram artinya agama. Yang kedua, pupuk artinya ilmu agama. Ditunjang yang ketiga artinya akhlak. Pohon aja kering kerontang, nggak disiram, nggak dipupuk, nggak ditunjang,
manusia juga sama ketika proses membuat anak tidak didasari agama, tidak didasari ilmu agama, yang ketiga tidak didasari akhlak, pasti bengkok. Pohon aja akarnya liar, nggak dipupuk, nggak disiram, apalagi anak manusia kalau tidak punya akhlak pasti kurang ajar. Paham? Ini nih ngaji kalau belum makan. Ke sini makan lengge, martabaknya kan martabak. Kan itu ya. Tuh. Jadi seperti itulah mengilustrasikan. Makanya jangan lupa, berarti remaja Nur Syahid kalau pengen punya bini, gua harus persiapan 3 nih. 1, apa? Agama. 2, ilmu. 3, akhlak. Makanya cari calon istri, kan dulu saya sampaikan, kata Rasul, carilah calon istri dengan 4 kriteria. Yang pertama, jamaliha, cantiknya. Yang kedua, maliha, ininya nih, apa nih? Jempol dibilang duit, mata duitan lu. Maliha, yang kedua, ini apa nih? Duit. Yang ketiga, hasabiha, keturunannya. Yang keempat, diniha, agamanya. Hati-hati ini persyaratan agama ini. Bahkan kata Rasul, faghfar bidatidin taribat siadak. Kalau enggak ketemu cantik, enggak jadi masalah, karena kecantikan relatif. Kata orang Dewi Sandra cantik dah, belum apa-apanya sama istri saya. Kata orang Gisel cantik dah, Niki Mirzani cantik gitu. Belum ada apa-apanya, belum ada apa-apanya. Relatif kecantikan. Berarti kalau nggak ketemu nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang kedua, maliha, harta juga relatif, relatif harta. Emang yang kaya anaknya, bapaknya yang kaya, yang punya kontrakan emang anaknya, bukan orang tuanya, betul? Tuh relatif. Berarti kalau nggak ketemu orang kaya nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya saya bilang sama anak saya pertama tuh, Vivi, teh nanti kalau ketemu calon suami, calon menantu Abi, nanti kalau mas kawin dari besi aja Abi terima. Ketika akad nikah dengan mas kawin besi 500 ton dibayar tunai, saya terima. Berapa ton tadi? 500 ton besi, terima saya. Iya. Ditambah seperangkat alat sholat dengan mobil Honda Jazz yang baru, itu mah tambahan seperangkat alat sholat, hadiah itu tambahan. Tadi kan tambahan, ditambah dengan seperangkat alat sholat dan mobil Honda Jazz keluaran tahun 2019. Udah ada belum tuh? Baik, kembali tadi, nggak jadi masalah. Hasabiha, keturunannya, ya kalau perlu keturunan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Makanya kan ada simbol di kampung kita, keturunan orang Aceh, laki-lakinya namanya Tengku, Tuan Guru, istrinya namanya Cut. Tuh, di Jawa Mbah Yai, istrinya namanya Bunyai, anaknya Gus. Di Sunda kiainya namanya Ajengan, istrinya sama Bunyai, anaknya Kang Uza. Berarti gua tuh. Di Padang Abuya. Waduh, masing-masing. Jadi punya, cari keturunan. Yang sering saya sampaikan kan, kalau dulu ulama-ulama di Jawa
istri punya 4 itu biasa, Haji Salim, biasa. Sebab kenapa? Karena jamaah nganterin anak perempuannya sih. Assalamualaikum Mbak Yai, ini putri saya, silahkan nikahin Mbak Yai walaupun istri yang ketiga, kata Kiai. Kenapa? Karena tadi apa tadi? Karena kepengen keturunan baik, Masya Allah. Kepengen nasab yang baik, subhanallah. Makanya nanti anaknya kan Gus, kan main. Zaman sekarang masalahnya kan kalau ada yang begitu mau enggak malu. Nah itu masalahnya di situ, kalau situ. Nah iya, saya sudah sampai tahun ini udah 15 tahun di Jakarta. Sampai hari ini nggak ada satupun yang nganterin anak perempuan. Nggak ada. Kang ini putri saya yang nggak ada, Mas Yani nggak ada. Tuh hasabiha keturunannya. Makanya dulu mah kan disilang-silang keturunan. Anak kiai mana Cukir dengan kiai Jombang, dengan kiai ini. Padahal masih kayak Kiai Abdurrahman Nahid dengan istrinya Bu Haji Sinta, itu kan masih sepupuan kalau nggak salah ya, masih tuh anaknya Gus. Jadi gitu ya. Kalaupun nggak ketemu nggak jadi masalah. Fadbar bidati tintaribat siadak. Yang nomor 4, pegang seperti kamu memeras tanah basah. Jangan dilepas tanah basah sampai dia kering di kepalamu. Artinya saking pentingnya agama. Saking apa tadi? Pentingnya agama. Ini kadang-kadang kita cuma ngaji doang nih, ngamalin mah kagak. Mohon maaf. Mungkin di kampungnya Ustadz Mukhlis masih ada, sama budaya saya, adat saya di kampung di Menes. Itu sebelum akdu nikah, calon suami khataman dulu. Dari juz amma yatasa'alun sampai An-Nas. Khataman dulu baca. Itu disaksikan orang banyak. Yang menyaksikan bukan orang biasa, kiai-kiai di depan. Khataman dulu. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu kata calon mertuanya, yes, mantu gua. Selesai satu surat disawer sekeluarga besar. Breng. Itu hasil saweran. Kebeli PGR tahun 97. Kebeli, Masya Allah. Nah, ada anak muda nanya, Kang, cariin dong yang kriteria yang kau just sampaikan calon istri, cantik, duitnya banyak, keturunannya baik, agamanya kuat. Saya bilang, kalau gua ketemu, ngapain gua kasih nama lu? Artinya apa? Nggak mungkin lah sesempurna itu, betul-betul. Ya nggak mungkin lah. Duitnya banyak, pesek, ya pendek, bengek, buketek. Tapi duitnya banyak. Mau nggak loh? Oh, duitnya, Masya Allah. Di semua bank dia punya ATM, tapi kakinya nggak ada atu. Masya Allah. Tuh, langsung tuh akad nikah. Terima saya nikah dan kawinnya Keneng Sarwiti dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Apal gua apal. Cuman kalau lebih hafal lagi harus dipraktekkan. Gitu ya. Setelah nikah, nisaukum harsul lakum, kata Allah dengan kalimat yang indah, istrimu bagikan ladang bagiku. Silahkan cangkul ladang itu, garap ladang itu. Jangan lupa supaya menghasilkan pohonnya yang berbuah dan buahnya bisa dicicipi oleh orang banyak, minimal oleh keluarganya. Itu maksudnya. Jadi tadi dikaitkan dengan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dalam Akhlak Lil Banen. Itu kenapa pohon kering kerontang? Karena nggak disiram, nggak dipupuk, nggak ditunjang. Begitu kita memproses keluarga anak keturunan, mesti harus kita siram, pupuk, dan tunjang dengan akhlakul karimah. Insya supaya apa? Buahnya setelah kita nyangkul tadi, kita garap tadi ladang, buahnya
biar bisa dinikmati minimal oleh keluarganya, syukur-syukur oleh tetangganya, masyarakat bangsa dan negaranya. Makanya begitu jeli siapa? Suwali Songo Sunan Kalijogo. Kata Sunan Kalijogo, ada yang ngundang kehadiran hajatan. Sunan, mohon kehadirannya, saya nanti Jumat depan mau menikahkan putri. Oh iya, kasih nanti di depan rumah, bikin anyaman dari daun kelapa, bikin, nanti dihias, disenikan gitu kan, nanti tancepin di depan rumah, kasih nama Janur. Waduh, apa artinya Janur? Ja'a nurun, telah datang cahaya. Maksudnya calon menantu biar seperti cahaya buat rumah tangga ibu, bapak, kampung, masyarakat. Itu maksudnya. Jadi Janur itu Masya Allah filosofinya luar biasa. Artinya apa? Ja'a nurun, telah datang cahaya. Maksudnya calon menantu itu biar tinggal di kampung itu membawa cahaya. Artinya nih, dengerin. Ngapain calon menantu kira-kira sholat kagak ngaji boro-boro dipajangin Janur? Sobekin aja tuh Janur. Paham gak? Gaya-gaya pakai Janur. Emang siapa? Sunan Kalijogo yang buat, bukan Abu Janda. Enak aja tuh dia orang. Dia bilang Islam dari Jazirah Arab merubah budaya kearifan lokal. Nggak begitu. Kita kan harus ro'al mungkar falil ghair bi iyadi. Kalau melihat kemungkaran, namanya sesajen itu bukan dikasih ke laut, bukan diseburin ke sungai, bukan dibawa ke gua-gua. Kata Pariwali, yang namanya sesajen, bawa kakak ayam, panggang ikan, pepes ikan, buah-buahan, bawa ke masjid, bawa ke musola, bawa ke masjid talim, kita doain, dinamain selamatan, biar kita selamat. Nah kalau bekakak ayam dibawa ke gua, siapa yang makan? Bekakak ayam dilemparin ke laut, ngapain? Yang namanya bekakak ayam mah bawa kemana? Ke majelis taklim, jelas didoain, dibungkusin, namanya nasi makanan berkah. Orang Jawa susah nyebut berkah, nyebutnya berkat, begitu. Gara-gara orang Jawa itu. Sampai sekarang jadi apa? Berkat. Asalnya berkah. Itu. Makanya jangan dikata-katain orang Jawa, emang lidahnya begitu. Al-Fatihah aja, Al-Fatihah begitu. Jangan dikata-katain orang berkah aja jadinya berkat. Orang Jakarta ikut-ikutan orang Jawa, berkat juga. Makanya orang Jakarta bingung kita ganti aja nama lain apa? Besek. Dari mana tuh judulnya besek? Bingung gua. Apa coba maknanya besek? Itu keranjang yang begitu, itu besek namanya. Nah kalau berkahnya dimasukin ke daun, apa besek juga? Kan enggak. Dasar orang Jakarta. Udah Jawa lagi, Jakarta lagi. Itu namanya nasi berkah. Makanya dibawa ke rumah. Padahal di rumah nasi ada, ikan lauk, sayur ada. Tapi kalau makan berkat, Masya Allah nikmat, lezat, bukan main tuh berkat. Percaya nggak? Nggak percaya? Buktikan malam ini. Paham nggak, Aus? Paham nggak? Buktikan malam ini kalau nggak percaya. Buktikan, kan gitu ya. Kan dulu saya dongengin, ada cerita yang menarik ini. Ya kan, abahnya Profesor Said Agil Siraj kan, ketua PBNU, Yai Siraj, Kempek sana Cirebon. Itu kan anaknya semuanya hafal Quran. Kang Said itu hafal Quran semuanya. Mustafa Akil hafal Quran, semuanya anaknya Yai Siraj hafal Quran. Masya Allah, kan jarang-jarang itu sekeluarga hafal Quran semua. Allahu Akbar. Udah gitu profesor doktor lagi, kuliahnya beasiswa lagi semuanya. Ini mana bayar, mana nemnya kecil. Kan itu ya. Akhirnya ada yang nanya, Pak Yai Siraj, apa resepnya kok anak semua hafal Quran? Kiai Siraj itu jawaban sederhana. Saya kan kata orang ustadz kampung suka diundang tahlilan, maulidan, wajaban, bacaan selamat,
berjanjian, pulang suka diberkatin. Sampai ke rumah, kebiasaan saya bangunin anak-anak, nak bangun, abah bawa berkat, cuci tangan gih. Itu berkat ditaruh di depan rumah, di depan di mana di halaman, di mana di ruang rumah ya, ditaruh. Dikelilingin sama anak istri. Yuk kita baca doa makan, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah, makan bareng sekeluarga. Jadi itu anaknya hafal Quran karena makanan yang sudah didoain. Masya Allah. Satu waktu saya pengen niru Yesiroj, saya bawa ke rumah berkat, saya bangunin anak-anak, nak bangun, kobokan, ayo kita makan berkat, yuk kita doa. Begitu dibuka sama anak saya, ya bihun doang sama telur. Tidur lagi dia. Saya bilang, maklum nak, ini kan berkat dari kapuk, kau bilang gitu. Masya Allah. Allah. Anak Jakarta itu, ampun. Fa'tu harsakum anna syi'tum, silahkan garap sesukamu, silahkan. Nggak harus izin sama Hansip sama RT, jangan takut. Kalau dulu makan waktu pacaran belum halal, waduh, teriak, Hansip, lama-lama hanya hilang, tinggal sip. Haji Salim dulu. Kalau punya istri mah udah tendangan bebas boleh. Wa qaddimu li anfusikum, jangan lupa berbuat baik. Makanya berbuat baiknya di sini coba apa coba? Min qiyamin wa qu'udin wa intija'in wa ikbalin wa idbarin. Silakan kata Allah, gauli istrimu sesukamu, min qiyamin atau dari depan, wa qu'udin atau sambil duduk tuh, wa intija'in atau sampai senderan, sambil nyender begini, sambil nyender ya. Nyender, masa gua praktekin sih? Nyenderin. Wa ikbalin atau dari depan. Wa ikbalin atau dari belakang. Silakan. Tapi ingat. Wa qaddimu li anfusikum, kamu harus berbuat baik. Lobang yang itu mah jangan. Yang satunya yang boleh. Paham gak lu? Apa yang satunya? Walaupun dari belakang jangan. Iya, yang itu aja lubangnya, jangan yang lain, nggak boleh. Emang disuruhnya yang itu, lu mau cari sensasi malam ini mah telinga aja ya, ampun. Itu mah suami model apaan tuh mah? Dia bilang, mah, papa ngeliat di YouTube, ternyata orang Barat mencari kenikmatan mah bukan dari itu mah, telinga mah. Jadi malam ini telinga aja mah, telinga, nggak boleh. Wa qaddimu li anfusikum, disuruhnya yang baik-baik kalian, yang baik-baik, jangan yang dilarang sama Allah. Hati-hati, kalau itu kal bahaim, seperti binatang, jangan. Wattaqullah, dan kalian harus takut kepada Allah, wa'lamu annakum mulaqu, ketahuilah oleh kalian sebab kita akan jumpa dengan Allah. Jadi nanti kita akan berdiri di hadapan Allah semua, kita di absen. Mana umat Nabi Adam? Saya. Mana Nabi Nuh? Saya. Bahkan kata umat Nabi Adam, ya Nabi Adam, minta syafaat. Wah, nggak bisa. Sana ke Nuh. Nabi Nuh minta syafaat, nggak bisa. Sono kemana? Nabi Ibrahim minta syafaat, nggak bisa. Sono ke Musa minta syafaat, nggak bisa. Sono ke Isa minta syafaat, nggak bisa. Sana ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya Nabi kita yang bisa memberi syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongannya Allah. Mudah-mudahan jamaah yang hadir malam ini, Rasul memberikan syafaat kepada kita. Jadi syafaat tidak diberikan sia-sia, tidak diberikan gratis kepada orang yang memang mencintai Rasulnya. Cinta juga bukan cinta mulut, tapi cinta refleksi dengan amaliyah.
wa qaddimu li anfusihim wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Beri kabar oleh kalian kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya begini, nanti kalau Imron udah punya istri, kasih kabar sama siapa? Teman yang satunya. Ternyata mendingan kawin lu, enak ternyata. Nggak ada makan daging yang bermelek selain daging itu gitu. Makan daging sapi nggak ada, nggak mermelek. Makan daging kambing nggak ada. Kalau daging yang itu mermelek gitu. Kasih kabar yang baik supaya kawin. Ini mah sampai 40 tahun belum kawin-kawin. Omnya Sofyan. Omnya berapa tahun San? Berapa tahun om lo ya? Kalau salah 56 tahun. Wabashir, kasih berita kabar yang baik. Wah, lu kasih, masya Allah, bukan main. Kalau kita punya istri, itu dibonceng motor, jangankan di belakang, di depan juga boleh. Wah, jangankan ngadep depan, ngadep belakang juga boleh. Sekali-kali itu kasih kabar gembira. Apain coba hidup sendirian, apalagi ditinggal bini mati, kira-kira kagak kawin lagi ya. Nggak ada hadisnya. Kalau perempuan mah ada hadisnya. Kalau seorang perempuan ditinggal suami, dia rela ridho, mengharap ridho Allah, ngurusin anaknya sampai akhir hayatnya, maka istri tersebut Allah pertemukan dengan suaminya di surga. Amin. Itu istri. Kalau laki-laki nggak ada hadisnya. Pagi istrinya mati, sore tahlilan, lu sore nikah lagi. Ini nih orangnya nih. Iya. Pakai bini mati pagi, sore kawin lagi dia bilang. Ampun. Boleh. Nggak ada batasan. Suami mah nggak ada ya. Baik. Tuh. Wala taj'alullah wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya bebas. Ayo. Anak muda, lu jangan nyungar-nyengir, lu siapin lu. Masya Allah, iya. Siapin, persiapan, ayo. Gimana kalau hidup nggak punya bini ya? Masya Allah, yang punya bini ya pengen nambah. Ini waduh. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas baterainya habis. Mati.